Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang fikih hudud Madrasah Aliyah kelas 11 fase F. Untuk identitas, nama saya Muhammad Fakhrus Syabuddin, alamat Desa Ketanen Panjang Gresik, Prodi PAI Institut Agama Islam Tarbiyatul Thalabah Lamongan, tempat PPL MA Ma'arif Al-Muhtadis Nangagung Bajiran Lamongan. Capaian pembelajaran pada materi ini, peserta didik memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hudud dalam Islam, serta implementasinya dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang majemuk, berbangsa, dan bernegara, disertai analisa dalil dan istidlal yang komprehensif dengan maqasid syariah, sehingga penerapannya tetap dapat menjaga karakter Islam rahmatan lil alamin. Tujuan pembelajaran: siswa paham tentang pengertian hudud dan macam tindakan yang dikenai hukuman had. Yang kedua, paham tentang hudud untuk zina dan qadhaf. 3. Paham tentang hudud untuk pelaku peminum minuman keras. Yang keempat, paham tentang hudud untuk pelaku pencurian dan hirobah atau perampokan. Asesmen yang digunakan, yang pertama ada asesmen formatif, yang kedua ada asesmen sumatif. Pertama, pengertian hudud. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pembatas. Dalam istilah adalah hukum-hukum syarak yang disyariatkan Allah bagi hambanya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Perilaku yang mendapatkan had, yaitu yang pertama pelaku zina, 2 qadhaf, 3 peminum khamr, 4 pencurian, dan 5 perampokan atau hirobah. Pertama, zina, yaitu merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Ada dasar untuk menetapkan seorang itu telah melakukan zina. Zina ada 2, muhsan dan ghairu muhsan, di mana muhsan yaitu orang yang sudah pernah menikah, dan ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan untuk orang yang belum pernah menikah. Yang kedua adalah qadhaf. Qadhaf artinya menuduh orang yang lain berzina. Dan qadhaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Had bagi pelaku qadhaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Qadhaf juga mempunyai syarat-syarat. Hukum qadhaf juga bisa gugur. Dan yang ketiga, peminum minuman keras atau khamr. Khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Hukum minum keras atau khamr yaitu dosa besar dan diharamkan oleh semua agama. Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamr adalah 40 kali cambuk. Tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan bentuk takzir yang merupakan hak imam atau hakim. Hikmah diharamkannya khamr: 1. Masyarakat bisa terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamr. 2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamr. 3. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan pembusahan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Dan keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala, karena khamr akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Had bagi pelaku pencurian: mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai 1 nisab terambil dari tempat penyimpanannya dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Syarat pelaku bisa diberi hukuman had: pelaku pencurian adalah mukallaf. Kedua, barang yang dicuri milik orang lain. 3. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. 4. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. 5. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. 6. Barang yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. Tertuduh pencurian harus dapat dibuktikan, yaitu dengan kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka, pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri, dan sumpah dari penuduh. Had bagi pelaku pencurian bersandar pada hadis Nabi. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa had mencuri mengikuti urutan sebagaimana berikut. Pencurian pertama, potong tangan kanan. Kemudian pencurian kedua, potong kaki kiri.
Pencurian ketiga kali, potong tangan kiri. Pencurian keempat, potong kaki kanan. Dan jika masih dilakukan pencurian, hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Nisab kadar barang yang dicuri. Para ulama berbeda pendapat terkait nisab kadar minimal barang yang dicuri. Menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham atau sekitar Rp43.000. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak, yaitu setara dengan Rp13.000. Had bagi pelaku perampokan: mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan sampai pembunuhan. Had perampokan yaitu dalam surat Al-Maidah 3, pendapat mayoritas ulama terkait had yang dilakukan untuk perampok, penyamun dan merompak adalah: pertama, jika seorang tidak merampas harta orang lain, dia juga membunuhnya, kemudian ia sudah tertangkap dulu. Dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau disingkirkan keluar wilayahnya. Yang kedua, jika seorang merampas harta orang lain, kemudian tidak ada ancaman atau membunuh, maka hukum potong tangan dan kaki secara menyilang. Yang ketiga, jika seorang tidak sempat merampas harta orang lain, akan tetapi ia sampai membunuhnya, maka hadnya adalah hukuman mati. Dan yang keempat, jika seorang merampas harta orang lain dan juga membunuhnya, maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib. Bagaimana perampok yang bertaubat? Taubatnya seorang yang perampok, menyamun dan merompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikitpun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyerahkan taubat dengan kesadaran diri, maka gugurlah had tersebut. Hikmah pengharaman mencuri dan merampok: seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda, ia akan menerima sanksi moral dan had. 2. Seorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. 3. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak sah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Yang keempat, membuat jerah pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Jawab yuk teman-teman, bagaimana sih secara pengharaman khamr? 2. Apakah tiap orang mabuk harus dicambuk atau ada syaratnya? 3. Apakah hukuman cambuk berbeda dengan hukuman yang lain? 4. Bagaimana hukum had bagi pencuri yang dimaafkan oleh pemilik barang? 5. Barang bukti pencurian apakah harus dikembalikan? 6. Bagaimana hukumnya mencuri karena terpaksa? 7. Apa sih perbedaan dari merampok, menyamun, dan merompak? Jelaskan. Terima kasih. Itu tadi sedikit materi tentang fikih hudud yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.